filosofis yang sangat mendalam. Tapi asalkan memang ya hubungannya ya tanda manusia tuh. Harus ada niat mantunya. Kemudian yang kedua Harus rambut dipotong. Nah, berarti ada sesuatu yang dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yas Media dan Sidogirian dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa mengudara kembali pada kesempatan kali ini untuk menyapa Sidogirian dimanapun Anda berada, tentunya dalam program yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu Kajian Islam bersama Yas Media. Sahabat Sidogirian, pada edisi sebelumnya kita sudah membicarakan berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan riba, yaitu manfaat dan sebagainya itu. Pada kali ini kami akan mengajak para pemirsa sekali lagi untuk membahas tentang hal itu lebih detail, tentunya bersama dengan narasumber yang sudah pernah kita undang di studio, yaitu Ustadz Abdul Wahid Al-Faizin. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pada episode yang sebelumnya kita sudah membahas berkenaan dengan manfaat yang diberikan kepada orang yang hutang, gitu kan, pada orang yang menghutangi. Nah, itu yang bawah. Itu kan rinciannya sepertinya pada edisi kemarin itu banyak sekali, Ustadz. Betul. Ada manfaat itu berupa barang, ada manfaat itu berupa barangkali berupa jasa, kan seperti itu. Ini barangkali bisa lebih detail lagi pada kesempatan kali ini dijelaskan kepada pemirsa, Ustadz. Okay. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, ada jenis manfaat itu yang ulama sepakat haram. Kalau itu disyaratkan di awal dan kemudian itu dari orang yang punya uang, itu yang ulama sepakat boleh, seperti yang disebutkan oleh Ibnul Munzir dalam kitabnya Al-Ijma. Nah, manfaat di sini tidak harus berupa tambahan uang. Jadi jenengan hutang ke saya 1 juta, saya mensyaratkan tambahannya adalah 100.000, maka 100.000 itu adalah riba. Bisa jadi juga yang namanya tambahan itu adalah sesuatu yang lebih bagus. Jenengan hutang ke saya sarung Wadimor, betul, minta mengembalikannya BHS. Kalau ada praktek seperti itu keren ya. Artinya boleh kamu tak hutangi sarung Wadimor, sarung Atlas, tapi kembalikannya harus BHS. Berarti itu kan juga tambahan, meskipun tidak berupa materi uang, tapi dari sesuatu yang lebih bagus. Atau bisa jadi itu jasa, kayak tadi, boleh tak hutangi dengan syarat mijet saya 1 jam. Itu juga termasuk riba. Termasuk riba adalah manfaat menggunakan barang. Bagaimana contohnya? Dengan hutang ke saya berapa? 10 juta. Boleh saya kasih hutangan 10 juta dengan syarat sepeda motor jenengan saya pakai selagi belum dibayar. Betul. Maka manfaat penggunaan sepeda motor itu kalau disyaratkan dalam akad itu menjadi riba. Contoh yang kedua, Ustadz, saya utang uangnya berapa? 20 juta. Boleh saya kasih utang 20 juta dengan syarat sawah yang sampean punya saya garap selagi hutangnya belum dibayar. Tapi ini berbeda dengan gadai, Ustadz, ya? Beda. Gadai itu barang itu punya orang yang punya hutang, tidak boleh dimanfaatkan. Makanya dalam hutang piutang, syartul manfaat itu yang boleh cuma 2, syartul rohni dan syartul kafalah. Mensyaratkan rohan, jaminan, itu juga manfaat bagi saya karena aman, itu yang diperkenankan. Atau syartul kafalah, saya mau ngutangi sampean, ada yang jamin, itu manfaat bagi saya, jadi itu yang diperbolehkan. Tapi menggunakan barangnya nggak boleh. Nah, caranya boleh bagaimana, Ustadz? Nggak boleh dijadikan satu kesatuan, harus dipisah. Jadi akadnya beda. Akadnya beda. Contoh begini, jangan hutang ke saya, Ustadz, saya hutang berapa? 10 juta. Oh ya, enggak apa-apa hutang 10 juta. Tapi sebagai jaminannya, saya takut sampean ngemplang, saya minta jaminan. Apa jaminannya? Jaminannya sepeda motor. Oke, sepakat. Ini uangnya 10 juta, sepeda motornya dijaminkan ke saya. Tidak ada syarat. Saya tidak minta apa-apa. Setelah itu terjadi, saya ngomong sama jenengan, boleh enggak sepeda motornya saya pakai? Boleh enggak sepeda motornya saya minta izin ke sampean saya pakai? Oh boleh. Maka itu diperbolehkan. Seperti dalam kitab Al-Fiqhul Al-Madzhabul Arba'ah itu diperbolehkan. Tapi kalau disyaratkan dalam akad itu tidak boleh. Jadi ini sifatnya pinjaman saja, dipinjamkan. Pinjam. Karena pinjaman, maka tidak bisa maksa. Kalau jangan ngomong nggak boleh, saya nggak bisa maksa. Karena tidak disyaratkan dalam dalam akad. Kalau disyaratkan pun juga tidak boleh saja. Sangat tidak boleh. Betul. Kalau disyaratkan. Nah, ada satu yang kemudian kisah menarik menurut saya tentang kewaraan Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah itu yang terkenal sangat warok. Beliau itu banyak kisah waroknya, bisa kita baca dalam kitab Irsyadul Ibad. Salah satu waroknya beliau itu adalah beliau itu pernah nitipkan 70 pakaian kepada Syakik
seorang ulama yang jadi temannya Imam Abu Hanifah ketika beliau mau perjalanan jauh, kalau nggak salah ke Mesir, saya lupa. Nah, beliau titip 70 pakaian. Tapi kata beliau, ada 2 pakaian yang ada cacatnya. Saya kasih tanda. Tolong kalau jual yang ini, kasih tahu ini cacatnya. Nah, ketika Syakik kemudian pulang ketemu Abu Hanifah, yang pertama kali diingat oleh Syakik adalah labanya banyak. Alhamdulillah, semua pakaiannya habis. Wah, labanya iya, banyak. iya. Jadi yang kemungkinan yang cacat juga terjual Betul. sama gitu ya, betul. Tapi yang dipikirkan oleh Abu Hanifah bukan labanya. Yang dipikirkan pertama oleh Abu Hanifah adalah bagaimana nasib 2 baju itu. Tanya, Ya. kamu saya kasih tanda, ada 2 baju yang saya kasih tanda itu ada cacatnya. Sudah dikasih tahu enggak sama yang beli? Kata beliau, Masya Allah, saya lupa saking semangatnya jual beli. Wah. Sampai lupa tidak menyebutkan marketingnya. Betul. Apa yang dilakukan Abu Hanifah? Kalau kita secara fikih kan gampang mensiasatinya ya. Betul. Orang-orang fikih kan pintar mensiasati. Tapi tidak dengan Abu Hanifah. Beliau mengatakan saya tidak butuh laba dan modalnya, semuanya disedekahkan untuk fakir miskin. Itu Abu Hanifah. Wow. Salah satu kewaraan Abu Hanifah, beliau itu suatu ketika beliau jalan-jalan sama muridnya, ada hujan deras, ada yang mengatakan ada panas yang sangat terik. Semua muridnya berteduh di satu rumah. Hanya Abu Hanifah bertahan tidak mau berteduh. Beliau rela kepanasan, rela kehujanan, bahkan sampai sakit, beliau tidak mau berteduh. Ketika salah satu muridnya bertanya, kenapa engkau tidak mau berteduh di rumah ini? Kata beliau, Abu Hanifah, beliau mengatakan, karena yang punya rumah ini, dia punya hutang ke saya. Saya khawatir ketika saya berteduh di rumahnya, itu termasuk manfaat atas hutang yang saya berikan. Saking seperti itu waroknya Imam Abu Hanifah. Iya. Padahal kalau secara fikih seperti tadi, gampang caranya. Itu waroknya, Masya Allah, itu yang kita kalah sama Abu Hanifah dalam kalah telak. Ilmunya kalah, kewaroannya kalah. Iya. Kalau kita kan fikih itu kan kadang-kadang cari celahnya kan. Wah, ini buru-buru mau ngamalkan yang tasawuf, Ustaz. Yang fikih saja sudah sedemikian rupa. Artinya kan gini, kembali kepada tema yang di awal, karena memang riba itu tidak harus selalu berupa materi saja, tapi berupa materi juga, jasa juga tadi. Betul. Yang penting segala manfaat disyaratkan oleh orang yang punya uang kepada orang yang hutang, dan manfaat itu kembali kepada orang yang menghutangi. Dan itu tidak tertentu berupa materi, bisa berupa jasa dan apapun itu. Yang penting disyaratkan. Kecuali syaratnya 2 yang oleh ulama diperbolehkan, syaratul rohni dan syaratul kafalah. Mensyaratkan gadai, itu manfaat tapi diperbolehkan. Yang kedua adalah syaratul kafalah. Ada yang nanggung, ada yang kemudian jamin, itu manfaat disyaratkan boleh. Itu termasuk pengecualian. 2 hal ini yang kemudian masuk pengecualian. Jadi karena kalau rohen dengan apa tadi Zat yang kedua kafalah ini meskipun disyaratkan di awal tidak masalah. Karena memang ulama memperbolehkan. Baik, selain kita membahas masalah riba tadi juga dapat ilmu tasawufnya juga tadi. Ini kan ada tambahan nih. Mudah-mudahan bukan riba nih Zat. Baik, terima kasih Zat sudah mau hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat Yas Media dimanapun Anda berada. Itulah tadi perbincangan kami bersama narasumber berkenaan dengan kelanjutan episode yang sebelumnya, yaitu berkenaan dengan riba dan macam-macamnya. Itu mudah-mudahan menjadi tambahan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.